Kita mau berdoa dulu sebelum mulai. Tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu atas setiap kami, sehingga kami bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mau beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memimpin menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama yang siap memuji nama Tuhan, kita mau katakan amin. Oke, kita mau bangkit berdiri dulu yuk, semuanya yuk. Bangkit berdiri dulu. Sudah bangkit berdiri? Nah, kakak mau tanya nih kali ini. Siapa yang seminggu ini merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Ada? Siapa? Siapa yang merasa Tuhan Yesus tuh baik banget kak gitu? Oke, Jeremy. Ada lagi, ada lagi. Oh, Devon. Oh, Jasmine juga, Joas. Oke. Tuhan Yesus baik karena apa, Jeremy, tadi? Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau pujikan dari awal ya teman-teman. Kita mau sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Oke. Sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu nih teman-teman.
Yang mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Apa itu ya? Coba kita mau panggilkan Kak Ani deh. Yuk teman-teman, panggil Kak Aninya. 1, 2, 3. Kak Kak Ani. Ani. Halo, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wah, semuanya sehat? Sehat. Sehat. Wah, puji Tuhan ya, semuanya harus tetap sehat. Oke, sekarang Kak Ani mau cerita sesuatu, tapi sebelum cerita Kak Ani mau tunjukin ini loh. Nah, hari ini kita mau belajar ya, adik-adik. Belajar apa, Kak? Ini loh, ada satu kabar sukacita yang Kak Ani mau bagikan, yaitu belajar tentang ini loh. Di dalam Alkitab itu juga ada tertulis Tuhan Yesus dibaptis. Coba semua baca yuk. Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Iya, betul sekali. Wah, apa ya artinya? Coba kita lihat ya. Sebelum Kak Ani tunjukin apa artinya, Kak Ani mau tunjukin videonya dulu ya. Videonya seperti ini. Masih ingat enggak ceritanya itu yang ke minggu lalu? Siapa itu ceritanya minggu lalu? Yang dia bilang, bertobatlah. Berikanlah dirimu dan percayalah kepada Yohanes Pembaptis. Wah, Yohanes Pembaptis. Betul sekali. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi ada orang-orang juga datang untuk percaya dan dibaptis. Oke, nah setelah itu apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Ini share sound-nya dulu. Akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, tadi anak-anak sudah melihat cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis. Ya, itu merupakan salah satu
perintah Tuhan juga untuk kita seperti itu. Sebelumnya Kak Ani mau coba apa sih artinya baptis itu? Kita mau belajar dulu ya supaya anak-anak mengerti. Wah, ini loh artinya. Arti dibaptis itu, nah, arti kata baptis itu berasal dari kata baptiso yang artinya kata asalnya itu menenggelamkan, ya, melambangkan kematian bersama Yesus. Tadi ingat tidak waktu Tuhan Yesusnya ditenggelamkan lalu diberdirikan lagi, ya, berarti itu ditenggelamkan, ya, itu melambangkan kematian bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika orang dibaptis, dia telah meninggalkan semua dosa-dosanya dan cara hidupnya yang lama untuk hidup sebagai manusia yang diperbaharui di dalam Tuhan. Wah, berarti saat kita dibaptis itu, berarti kita sudah apa? Tadi anak-anak meninggalkan semua dosa-dosanya, kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang jelek-jelek itu sudah ditinggalkan, ya. Lalu kita hidup sebagai manusia yang diperbaharui dalam Tuhan. Jadi kita sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang bersih, ya. Kemudian ini kan kasih videonya. Wah, ini loh orang-orang juga melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti ini contohnya. Kita mau lihat juga ya. Orang-orang memberikan diri untuk dibaptis karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka berdoa, mereka mempersiapkan diri. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ
Itu tadi orang-orang yang diberi dirinya untuk dibaptis ya, seperti sesuai dengan artinya tadi bahwa orang yang menyerahkan dirinya sebagai tanda bahwa kita sudah meninggalkan hidup yang lama, jadi manusia yang baru. Oke. Nah, kemudian mengapa kita harus dibaptis? Kenapa Kak kok harus dibaptis? Wah, yang pertama Kak Ani mau jelaskan seperti ini. Karena merupakan perintah Tuhan ya. Coba kita mau baca Matius 28 ayat 19 yang buka Alkitabnya. Siapa yang mau baca? Matius 28 ayat 19. Siapa yang bisa bantu Kak Ani? Matthew, Kak. Ya, coba Matthew yang keras ya, Matt. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, amin. Itu merupakan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus perlu dibaptis? Sebagai tanda pertobatan atau ketaatan. Coba kita mau sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Tanda pertobatan dan ketaatan. Wah, berarti ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptis itu berarti kita, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Aku mau taat Tuhan sama Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita baca sama-sama yuk. Pengakuan iman percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita ini adalah milik Tuhan ya. Hidup kita ini sudah punyanya Tuhan, bukan punya kita lagi, bukan punya siapa-siapa, tapi hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Makanya kita harus mengaku dengan iman dan percaya kepada Yesus. Yang keempat, mengapa kita harus dibaptis, yaitu tanda kematian dan kebangkitan bersama dengan Yesus. Wah, jadi itu sebagai tanda bahwa pada saat kita ditenggelamkan itu berarti kita sudah hidup yang lama, segala dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita itu sudah dimatikan. Lalu kita bangkit bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Seperti itu. Nah, kapan waktunya kita dibaptis? Yaitu ketika kita sudah mengerti dan yakin, percaya dalam hati kita mengenai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, ketika kita sudah yakin, Tuhan, aku sungguh percaya kepadamu. Nah, ketika anak-anak sudah mengerti dan sudah yakin, sudah bisa memberikan keputusan yang terbaik, anak-anak bisa juga memberikan diri untuk dibaptis. Nah, sebagai manusia yang masih sering berbuat kesalahan, sering melakukan dosa, nah, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mau hidup baru, kita mau mengikut, kita siap mengikut Yesus dan siap melayani orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan dibaptis, kita telah menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan dan berkomitmen untuk hidup taat kepadanya. Nah, ketika anak-anak sudah berani untuk menyatakan, oh saya mau dibaptis seperti itu, nah, berarti itu kita berani untuk berkomitmen, harus berani janji bahwa kita mau hidup taat dan percaya sama Tuhan Yesus. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang misalnya berbohong, yang misalnya masih suka nakal itu sudah nggak dilakukan lagi, yaitu sudah ditinggalkan, ya. Jadi kita menjadi manusia yang baru, manusia yang bersih. Nah, itu pelajaran kita tentang dibaptis ya. Nah, kita mau baca ayat hafalannya kita dulu di dalam Mazmur 40 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama, boleh di-unmute. Kita baca sama-sama. 1, 2,
3. Aku suka Mazmur melakukan 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat Aku 9. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allah, Allah kehendakmu ada dalam dalam dadaku. Iya. Nanti kita hafalin ya. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ya. Kita mau lihat hati kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan apa belum. Seperti itu ya. Ya, kita sambil menyanyikan satu pujian. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau melihat hati kita, apakah sudah percaya kepada Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita mau pujikan dan lebih sungguh-sungguh lagi. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
mau dengar teman-teman sendiri yang coba nyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama katakan ucapan syukur kita sama Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan sekali lagi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama fokus sama Tuhan. Teman-teman boleh katakan apapun yang teman-teman mau katakan sama Tuhan. Boleh bilang terima kasih, boleh bilang apapun juga. Hari ini kita mau katakan semuanya sama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Bilang haleluya, bilang terima kasih Tuhan, bilang Engkau baik Tuhan. Haleluya.
setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang hari ini, kami mau bawa hidup kami, kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah Kau yang membentuk kami, Kau yang memakai kami Tuhan, untuk kami bisa jadi alat kemuliaan yang luar biasa Bapa. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita mau katakan, ini aku semua milik-Mu Tuhan. Ini aku semua milik-Mu, ku serahkan padamu. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Katakan yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Katakan, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita sama Tuhan. Adik-adik yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, kita mau angkat tangan sama-sama.
Katakan sama Tuhan, kita mau memperkatakan, kita mau mengucapkan kepada Tuhan. Yuk. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, saya mau menyerahkan hidup saya dan percaya kepada Tuhan Yesus Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Juru Selamat hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya memperkatakan, Saya memperkatakan, ini hidup saya. ini hidup saya. Pakai hidupku Hidup dan ampuni segala dosa-dosa saya. dan ampuni segala dosa-dosa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Ayo, sekarang Kak Ani mau berdoa buat adik-adik semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Sore hari ini Tuhan mau berdoa buat setiap anak-anak yang sudah hadir sore hari ini. Biar Roh Kudus yang membantu mereka untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan, yang akan menolong mereka untuk senantiasa taat dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai mereka dewasa nanti Tuhan. Roh Kudus yang pegang tangan mereka, Roh Kudus yang menuntun mereka, supaya mereka bisa memilih yang benar Tuhan, supaya mereka boleh memilih sesuatu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan kehidupan setiap adik-adik kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan yang tutup bungkus mereka, Tuhan, supaya anak-anak ini boleh dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di hidup kami Tuhan, kami berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tutup mata, lipat tangannya. dulu. Ryan dulu habis itu Jeremy. Kita mau berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, mengucap syukur buat berkat-Mu, buat pimpinan penyertaan-Mu atas setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa Bapak, kiranya Engkau sendiri yang mendengar dan mengetahui segala isi hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan Brian. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Berkati semua warga Indonesia supaya tidak terkena COVID-19 dan berkati Indonesia supaya COVID-19-nya cepat selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Jeremy. Tuhan Yesus, hari ini Jeremy mau berdoa buat kota Surabaya. Bila Presiden Joko Widodo berikan kesehatan, berikan keamanan, bermasa Tuhan jagai. Dalam nama Yesus, amin. Silakan Joel. Tuhan, Joel mau berdoa untuk gereja Tuhan, Kau berkati Tuhan, gereja kami Tuhan. Kau berkati Tuhan kami Tuhan. Kakak-kakaknya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, supaya kami bisa melayani setiap hari ya Tuhan, saat minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau hilangkan COVID-19 ini ya Tuhan. Omikron segalanya virus-virus di dunia ini ya Tuhan, Kau hilangkan ya Tuhan, supaya kami bisa ke gereja seperti awal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
Fiona ikutin Katika ya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu untuk kasih-Mu atas kami. atas kami. Sebentar, Sebentar kami mau berdoa mau berdoa buat gereja kami, untuk gereja kami. Betani Manyar ini Bapak. Betani Manyar ini Bapa, Kiranya kiranya Engkau yang memberikan yang memberikan hikmat hikmat kepada kepada Pak Aswin. Pak Aswin. Biarlah dapat memimpin gereja ini dengan baik. Engkau yang memberkati juga Engkau yang memberkati juga segala ibadah yang berlangsung dari ibadah umum Tunggu bentar. dari ibadah umum, dewasa muda, youth, Tadi nggak dengar. dewasa muda, Dalam samudra, youth, teens, dan juga sekolah minggu. juga sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang indah ini Bapak. Kau sendiri yang telah mendengar Tuhan dan juga mengerti setiap doa-doa yang dilanturkan juga Tuhan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Sementara hamba-Mu juga bersatu hati mau berdoa buat setiap keluarga dari anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Bapak. Kau yang memberkati setiap keluarga mereka, Kau yang memberkati papa mamanya Tuhan dalam segala apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Kau yang percaya, Kau yang membuat mereka semuanya berhasil Bapak. Kau yang melindungi keluarga mereka satu persatu oleh kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah setiap keluarga mereka dapat selalu aman, dapat selalu sehat, dan juga terhindar dari virus-virus mara bahaya yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kau